Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu guru yang ada di rumah dan juga yang ada di mana saja. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mewawancarai mengenai masalah-masalah yang sudah saya identifikasi. Untuk narasumbernya hari ini adalah Bapak Syahid. Dia adalah guru kelas 5 di SD. Masalah-masalah yang saya identifikasi yang pertama adalah rendahnya motivasi belajar siswa. Nah, kira-kira Pak Syahid sendiri apa yang menyebabkan seperti itu ya Pak ya? Ya, kalau menurut saya itu rata-rata anaknya itu belum bisa membaca dengan lancar. Terus kalau diberi pertanyaan itu seputar teks yang disajikan itu kadang masih belum. Setelah itu dari motivasi anaknya itu juga kurang bersemangat. Seperti itu Pak. Jadi sama dengan kelas 3 ya Pak ya? Ya kurang lebih mungkin seperti itulah. Kemudian mungkin ada solusi Pak? Kalau solusi ya bisa menggunakan sistem media pembelajaran. Media pembelajaran itu kan ya banyak kayak ada boneka atau mungkin teks percakapan agar anak itu bisa memahami. Terus anak itu diberi kesan untuk mencoba Pak. Jadi mencoba seperti menggunakan media tersebut agar anak bisa lebih pede, lebih berani, sehingga nanti memotivasi anak supaya bisa lancar. Iya. Untuk masalah identifikasi masalah yang pertama. Kemudian saya juga menemukan lagi yang kedua adalah mengenai pembelajaran di kelas yang masih belum optimal dalam penerapan web. Saya merasa saya belum melakukan atau memberikan soal-soal yang berbasis web. Mungkin ada solusi atau gimana Pak? Kalau hoax itu sebenarnya ya tidak cuma Pak Lili yang mempunyai masalah, saya juga punya masalah mengenai pemahaman tentang sendiri itu karena menurut saya ya kurang pelatihan atau bagaimana kan banyak schedule Pak seperti itu, banyak ada juga. Jadi itu untuk pemahaman membuat soal itu saya juga merasa kurang. Nah terus untuk anak jika dipancing menggunakan soal secara lisan itu masih kurang bisa bagaimana nyambung gitu Pak, seperti itu. Jadi yang menjawab sesuai apa adanya. Oke, di kelas kita itu kan sudah mulai penerapan menggunakan bahasa kromo ya tata krama. Tetapi kita belum menemukan kalau tata krama dan berinteraksi siswa dengan guru itu bisa berhasil dengan maksimal. Masih ada siswa-siswi yang masih jangka. Jadi gimana? Nah kalau faktor itu kebanyakan dari lingkungan Pak. Dari lingkungan ya kalau dihitung ya kehidupan anak di sekolah dan di rumah itu juga di rumah Pak. Jadi ada beberapa anak yang memang sudah masih menggunakan bahasa umum, tapi kebanyakan anak-anak kita itu masih menggunakan ngoko karena di rumah juga menggunakan ngoko. Setelah itu pergaulannya juga lingkungan itu. Jadi ya tugas kita juga sebenarnya membuat suatu lingkungan yang bisa menerapkan bahasa ngomong dengan baik. Sedikit demi sedikit nanti pokoknya insya Allah juga akan bisa. Untuk masalah yang ketiga, yang keempat, ini guru belum mengoptimalkan teknologi dalam pembelajaran. Pertama ini saya masih menggunakan LKPD atau LKS ya. Jadi sebelumnya dengan teknologi PowerPoint tidak setiap hari. Nah, itu gimana Pak? Bagaimana? Ya kalau fasilitas sebenarnya ya masalah bersama
apa ya cuma satu. Nah kalau misalkan ada tambahan dengan lagi kereta atau bagaimana ya bisa kita bisa menggunakannya lebih sering. Mengoptimalkan model pembelajaran yang inovatif. Selama ini saya merasa pembelajaran yang saya gunakan itu masih monoton. Jadi interaksi mungkin ada solusi. Kalau solusi ya kita harus lebih berusaha berinovasi lagi. Jadi itu mengkaitkan antara pembelajaran materi dengan model-model pembelajaran yang inovatif. Misalkan saja untuk suatu materi tertentu bisa menggunakan lagu-lagu yang familiar biasanya anak-anak gunakan itu insya Allah selalu. Atau mungkin ada lainnya lagi yang bisa menggunakan. Dan untuk pertanyaan atau masalah yang saya hadapi yang terakhir ini antara hubungan kami dengan orang tua siswa yang terbatas. Dan itu gimana ya Pak? Itu ada perbedaan atau gimana? Kalau orang tua itu kan di sini memang ibunya lebih suka bekerja dari belajar. Bahkan untuk beberapa orang tua sangat tidak terlalu memperhatikan. Jadi ya kita sendiri yang harus bisa mendekati orang tua. Kalau menunggu orang tua mendekati kita ya satu kelas mungkin satu dua orang tua saja lah. Tapi kalau kita yang menjadi orang tua, insya Allah semuanya nanti merasa kita peduli pada anaknya, jadi orang tua juga bisa berkomunikasi. Menurut saya seperti itu Pak. Terima kasih Pak Said. Karena hanya itu permasalahan-permasalahan yang saya temukan. Iya, sama-sama. Terima kasih untuk waktunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.